Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Ikhwan, mahasiswa Universitas Terbuka Surabaya dengan NIM 0555011436. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 3 pada mata kuliah Jaringan Komputer. Langsung saja kita mulai dari soal yang pertama, yaitu membuat sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Kemudian kita hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Lalu kemudian kita hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Di sini saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita lihat di sini ada bagian End Device. Kemudian ada icon PC atau personal komputer. Kita drag icon ini, lalu kita tambahkan sebanyak 4 buah komputer. Setelah itu kita masukkan sebuah switch sebagai pusat jaringannya. Lalu di sini kita pasangkan kabelnya. Kemudian jika sudah, kita atur IP address dari tiap komputernya. Dan yang terakhir, kita akan melakukan tes jaringan untuk mengetahui apakah konfigurasi IP address yang sudah kita atur pada setiap PC-nya sudah terhubung dengan sempurna atau belum, dengan cara kita ping setiap komputer yang terhubung di sini. Di sini ada PC 0, PC 1, PC 2, dan PC 3. Kita mulai dari PC 0 terlebih dahulu. Buka command prompt-nya. Lalu di sini kita akan ping PC 1, PC 2, dan PC 3. Di sini PC 0 sudah terhubung dengan PC 1, PC 2, dan PC 3 dengan baik. Selanjutnya kita beralih ke PC 1. Kita akan coba hubungkan dengan PC 0, PC 2, dan PC 3. Di sini PC 1 sudah terhubung dengan baik dengan PC 0, PC 2, dan PC 3. Selanjutnya ke PC 2. Dan di sini PC 2 sudah terhubung dengan baik dengan PC 0, PC 1, dan PC 3. Dan yang terakhir PC 3. Kita akan ping dengan PC 0, PC 1, dan PC 2. Seperti yang terlihat di sini, PC 3 juga sudah terhubung dengan baik dengan PC 0, PC 1, dan PC 2. Kita lanjut ke soal tugas yang kedua, yaitu kita buat 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Lalu kita pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Karena di sini sudah ada 4 buah komputer, maka kita hanya perlu menambahkan servernya saja. Kita hubungkan kabelnya, kita hubungkan ke switch, lalu kita atur juga IP address-nya. Jika sudah, kemudian kita pastikan juga setiap komputer di sini sudah bisa mengakses layanan HTTP dari server. Kita mulai dari PC 0. Buka web browsernya, lalu pada kolom URL kita masukkan IP address dari servernya. PC 0 bisa terhubung, kemudian PC 1. PC 1 juga sudah bisa terhubung, lalu PC 2. PC 2 juga sudah bisa terhubung, dan yang terakhir PC 3. PC 3 juga sudah bisa terhubung ke layanan HTTP dari server.
Kita lanjut ke soal tugas yang ketiga, yaitu kita buat satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Lalu kita pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Karena di sini sudah ada server HTTP dan 4 buah komputer yang kita tambahkan sebelumnya, maka kita hanya perlu menambahkan server DNS-nya. Kita hubungkan kabelnya dengan switch. Lalu di sini saya akan beri nama server DNS. Lalu kita atur IP address-nya. Kemudian ke bagian services. Lalu DNS. Kita nyalakan DNS service-nya. Misalnya di sini saya berikan nama jarcom.com. Kemudian kita masukkan IP address-nya. Setelah itu kita atur DNS server dari setiap PC yang kita punya. Mulai dari PC 0, kita ke desktop, lalu IP configuration, kemudian kita rubah DNS servernya. Lanjut ke PC 1, lalu PC 2, dan PC 3. Jika sudah, kemudian kita pastikan setiap PC di sini bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Mulai dari PC 0. Kita buka web browser. Lalu kita masukkan alamat dari DNS-nya. PC 0 sudah bisa terhubung. Lanjut ke PC 1. PC 1 sudah bisa terhubung. Kemudian PC 2. PC 2 sudah bisa terhubung. Dan yang terakhir PC 3. Dan PC 3 juga sudah bisa terhubung dengan layanan HTTP dari DNS server. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir, yaitu kita buat struktur jaringan seperti pada gambar berikut ini. Di sini kita buka file baru. Lalu kita buat struktur jaringan seperti yang ada di instruksi pada soal. Jika sudah, kemudian di sini kita akan konfigurasi IP address dari PC 1 dan server pendilcom.com. Untuk PC 1 saya akan berikan IP address 192.168.1.1. Kemudian untuk server pendilcom.com saya berikan IP address 192.168.1.2. Untuk mempermudah, di sini saya akan tambahkan IP address pada nama server pendilcom.com dan PC 1. Setelah itu kita konfigurasikan juga IP address pada PC 0, server ilkom.com dan DNS server. Untuk PC 0 saya akan berikan IP address 192.168.10.1. Kemudian untuk server ilkom.com saya akan berikan IP address 192.168.10.2. Dan untuk DNS server saya berikan IP address 192.168.10.3. Kita rubah juga namanya sesuai dengan IP address-nya.
Kemudian kita konfigurasikan IP address dari router sebagai default gateway untuk PC1 dan server pendilcom.com. Di sini saya menghubungkan switch 1 dengan Ethernet 0. Masukkan IP addressnya. Saya akan berikan IP address 192.168.1.3. Kemudian port statusnya kita centangkan. Lalu untuk RIP routingnya kita masukkan 192.168.1.0. Lalu klik add. Setelah itu kita isi default gateway dari PC1 dan server pendilcom.com. Kita masukkan IP address dari routernya. Jika bagian bawah sudah terhubung seperti ini, maka selanjutnya kita perlu mengkonfigurasikan IP address pada router sebagai default gateway untuk bagian atas. Di sini saya menghubungkan switch 0 dengan Ethernet 1. Saya akan berikan IP address-nya 192.168.10.4. Kita nyalakan juga port statusnya. Kemudian kita tambahkan juga RIP routingnya. Di sini saya akan isi 192.168.10.0. Lalu klik add. Kemudian kita isi default gateway pada PC 0, server ilkom.com dan DNS server. Kita isi dengan IP address dari router. Seperti yang terlihat di sini, bagian atas dan bagian bawah sudah terhubung dengan router. Langkah selanjutnya yaitu DNS server dari PC 0 kita isi dengan IP address dari server DNS yaitu 192.168.10.3. Kemudian kita isi juga DNS server dari PC1 dengan IP address dari server DNS. Dan langkah yang terakhir yaitu kita masuk ke DNS server untuk menambahkan DNS service dari ilkom.com dan pendilcom.com. Sampai di sini struktur jaringannya sudah selesai kita buat. Langkah selanjutnya yaitu kita lakukan perintah yang ada di instruksi soal. Yang pertama yaitu kita lakukan ping dari komputer PC 0 ke PC 1 dan kita pastikan PC 0 dan PC 1 terhubung. Kita buka command promptnya. Seperti yang terlihat di sini PC 0 sudah terhubung dengan PC 1. Kemudian yang kedua kita lakukan ping juga dari komputer PC 1 ke PC 0. Di sini PC 1 juga sudah terhubung ke PC 0. Yang ketiga kita buka web browser dan akses ilkom.com dari PC 1. Lalu kita pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Di sini halaman dari ilkom.com sudah terbuka. Dan yang terakhir kita buka web browser dan akses pendilcom.com dari PC 0. Kemudian kita pastikan halaman pendilcom.com bisa terbuka. Seperti yang terlihat di sini halaman pendilcom.com sudah berhasil terbuka di PC 0. Demikianlah hasil dari tugas 3 pada mata kuliah jaringan komputer yang telah saya buat. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.